Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel Masjid Ataqa Official dalam acara Pojok Takwa. Alhamdulillah, pukul 22.33 ini syuting paling luar biasa ini sama tim ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang menurut saya ya langka untuk tahun-tahun milenial tahun kini, langka karena beliau ini termasuk hampir menguasai sejarah, terutama sejarah masuknya Islam di Nusantara. Dan alhamdulillah beliau berkenan hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, ini luar biasa, tamu yang luar biasa. Kita sambut Gus Yuda. Assalamualaikum Gus Yuda. Waalaikumsalam. Masya Allah, matur nuwun sangat Gus Yuda. Wilujeng saya. Ini ceritanya kalau di Jepang nih. Siap. Alhamdulillah. Nanti Pak lengkap ya. Pripun Gus Yuda? Kabarnya sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Gus Yuda. Kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, ini termasuk podcast perdana kita Gus Yuda. Jadi masjid kita ini alhamdulillah secara multimedia insya Allah juga kita sudah merintis 3 tahun yang lalu sampai dengan saat ini. Dari yang awalnya hanya sederhana sampai kita bisa bikin, alhamdulillah dibantu oleh para jamaah, para donatur yang alhamdulillah bisa terwujudlah podcast ini. Alhamdulillah. Dalam rangka memang memakmurkan masjid terutama, yang kedua barangkali bisa menginspirasi para pemirsa. Alhamdulillah jenengan juga expert di sejarah, terutama sejarah Islam, apalagi yang masuk di Nusantara ini kan kita masih bingung tahun biru. Islam melebet ini tahun biru saja nih. Monggo Gus Yuda. Barangkali bisa dijelaskan ke teman-teman. Saat ini bahasa Jawa atau bebas. Kalau bisa Indonesia Gus Yuda. Saat ini kulo kirim Al-Fatihah. Hormatan guru kulo Abah Kiai Haji Agus Sunyoto, semoga beliau diberikan anugerah kemuliaan di alam barzah, kemudian diberikan kenikmatan di dalam kuburnya, diberikan penerangan, diberikan jalan yang terbaik gitu. Karena beliau yang mengajarkan kepada saya, juga kita sering sharing bab sejarah. Al-Fatihah. Dan ini mungkin guru-guru saya juga menonton ini. Ada Ki Adi Purboantono, Mas Dalangku, terus ada lagi Mas Hambali. Mas Hambali ini kalau tidak salah di Polean. Terus ada juga Mas Dwi Cahyono, Pak Dwi Cahyono itu guru-guru lah. Mas Dwi Cahyono rumah makan Inggil itu. Kemudian Pak Dwi Cahyono dosen sejarah di UM ini. Taktim, salam taktim, saya panjenengan sedoyo. Nah seperti itu. Nah gini Mas Wahyu, sejarah itu apa ya istilahnya, banyak versi. Jadi kalau menerangkan bab sejarah itu bisa versinya A, bisa versinya B, bisa versinya C, bisa versi Profesor A, Profesor B, Profesor C, itu semua gitu. Sebetulnya tidak ada masalah, tidak perlu saling didebatkan karena ini sebuah khasanah ya. Khasanah pengetahuan kalau digabungkan jadi satu semakin banyak. Tapi yang jelas kalau bab sejarah terutama ini sejarah yang berhubungan dengan leluhur dan bangsa kita, ya kita harus objektif, kita harus apa adanya, dan jangan sampai yang kita sampaikan itu adalah karangan dari orang lain yang kurang bertanggung jawab, seperti itu. Karena jelas di tataran ilmu sejarah itu di sana ada sumber data primer. Sumber data primer ini jelas prasasti. Nah, prasasti ini
tidak semua ada di museum Indonesia, di Museum Trawulan, Museum Singosari atau Museum Pusat ya. Ini tidak semuanya ada di situ, karena semuanya di zaman kolonial itu ada di ini. Kalau saya sebutkan ini nanti bisa polemik ini ya. Di museum Leiden itu kalau tidak salah ya sekitar 200.000 lebih. Ini diangkut ke sana. Ya mungkin dulu sama beliau yang mulia Thomas Stamford Raffles mungkin diamankan ya. Diamankan, dijual ke Ratu Wilhelmina, kemudian oleh Ratu Wilhelmina diamankan di museum, mungkin seperti itu. Ya daripada ya kita ini daripada suudon, nanti kalau masyarakat kita dimanfaatkan oleh orang asing, kemudian seperti kejadian-kejadian di desa itu ada mendadak ada apa namanya, ada juragan setempat ya, juragan prasasti setempat ini. Jadi prasasti itu dijual ke juragan tersebut dengan harga yang sangat murah, kemudian dijual ke tempat lain, diedarkan di para kolektor-kolektor yang dengan alasan ini untuk mengamankan aset negara atau aset budaya. Tapi saya kurang setuju. Ini banyak sekali sumber, saya terjun ke desa-desa itu, bahkan batu bata ataupun arca kecil itu aja laku dijual dan mahal gitu. Dan orang yang menggali itu dijual kepada juragan dijual kepada kolektor. Nah, seperti itu. Kolektor dalam negeri atau ya kolektor dari luar negeri, ada dari Malaysia, ada dari Thailand, ya, macam-macam. Biar aja ini yang nonton ini yang merasa jadi kolektor. Wah ini seperti itu. Padahal itu penting banget. Iya, padahal penting, itu sumber secara primer, kadang-kadang seperti itu. Bahkan ada undang-undang yang berlaku di situ. Undang-undangnya jangankan menjual, menggeser lokasinya aja itu sudah kena undang-undang. Maka dia harus berhadapan dengan aparat yang terkait, dinas perbakalan. Iya, dinas perbakalan. Jadi pemerintah kita ini sebenarnya sudah bagus dalam tataran untuk melindungi aset-aset negara, aset-aset budaya. Siap. Sudah. Ya, alhamdulillah. Jadi itu sumber sejarah primer. Kalau sumber sejarah sekunder banyak, ada manuskrip kuno, ada serat kanda, ada serat-serat yang lain juga. Jadi banyak sekali. Kemudian juga ada sumber sejarah sekunder yang apa ya, yang istilahnya itu kedudukannya mungkin nomor 3. Contohnya misalnya ada karya ilmiah kepunyaan Profesor Giovanni, seperti itu. Nah, jadi ada banyak gitu seperti itu. Nah, kita tinggal kalau bisa ya mendalami yang prasasti itu, karena dia sebagai sumber primer, sumber utama. Iya. Sementara banyak diamankan di Museum Leiden. Banyak diamankan di sana. Siap. Ya, seperti kemarin kan ada ini ya, apa namanya, ditemukannya keris Pangeran Diponegoro yang konon katanya keris ini keris naga apa namanya? Oke, sempat ramai keris Nogososro itu dikembalikan ke Indonesia. Yang kapan hari, kapan bulan, kapan tahun yang lalu juga ada artanya Kendedes yang terbuat dari emas kemudian dikembalikan ke Indonesia. Terus ada yang lain-lain ya banyak juga. Jadi sudah mulai banyak sudah dikembalikan. Enggak, betul. Sudah, alhamdulillah. Siap. Kali ini sudah niki kita masuk ke tema utama sudah. Meskipun nanti ini ada part-partnya. Jadi kita nggak bisa langsung menyelesaikan satu kali sesi ini, kan mungkin ada beberapa sesi. Wah iya, ini bisa 3 hari 3 malam. Oke, terkait sudah. Kadang kita masih bingungnya. Sebenarnya Islam ini masuk di Nusantara, di Indonesia. Kira-kira kapan? Nah, ini kan mulai timbul beberapa perbedaan. Ada yang mengatakan tahun sekian. Nah, menurut panjenengan? Betul. Nah, ini jadi para penikmat podcast, para pemirsa yang saya muliakan,
Jadi kalau berbicara Islam masuk ke tanah air ini sejak kapan? Jadi Islam ini ada Islam yang mungkin di dalam Al-Quran, kitab suci umat Islam ini dijelaskan bahwa Islam itu kalimatnya wa ana muslimun, itu ada di peristiwanya Nabi Ibrahim, ada di peristiwanya Nabi Isa gitu. Jadi bisa jadi muslimun atau orang-orang yang berserah diri dalam hal ini itu sejak zaman dahulu sudah ada. Buktinya apa? Buktinya Kanjeng Sultan Agung ini membuat sebuah manuskrip namanya Babat Tanah Jawi Nalikaning Nabi Adam. Loh, ini kan Kanjeng Sultan Agung ini posisinya beliau adalah sultan yang amat mulia di negeri Mataram yang ada di telatah Jawa dan sebagian Indonesia. Kok bisa membuat Babat Tanah Jawi Nalikaning Nabi Adam? Kalau sumber datanya tidak ada di sini, ya mungkin ngawur, gitu. Ya, berarti Tanah Jawi ini ada sejak zaman Nabi Adam. Nah sekarang kita bisa mereka-reka Nabi Adam ini kira-kira agamane Hindu, Buddha, Nasrani, atau Islam. Nah seperti itu kan. Cuman Islamnya berbeda dengan Islam ketika Nabi Muhammad berada di tengah-tengah kita, akhirnya itu berada di dunia ini. Nah itu beda. Di Al-Maidah ayat 3 bahwa Islam ini direstui oleh Allah untuk Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad. Berarti tahunnya ya antara tahun 623 sampai sekarang. Ini Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, seperti itu. Nah, yang sebelum Nabi Muhammad masih ada ya, tadi itu buktinya. Kanjeng Sultan Agung membuat kitab seperti itu. Nah, berarti bisa dipastikan bahwa Islam yang dimaksud secara umum ya dibawa oleh Nabi Adam itu dulu berarti ada di tanah air kita. Oh, ini ngeri. Nanti banyak yang protes sih, kok perlu kita bermain logika dulu ya, seperti itu ya. Sebelum sumber data yang ada yang perlu disampaikan, nah, seperti itu. Jadi seperti gimana Mas Wahyu bisa mencerna ya kira-kira ya? Benar, bisa mencerna seperti itu. Dan kemudian di apa namanya di doa-doa dulur-dulur Kapitayan, dulur-dulur Jawa, dulur-dulur Jawi, atau orang bisa mengatakan Kejawe. Ini ada loh disebut nama Nabi Sid. Nama Nabi Sid disebut. Nah ini kalau orang Jawa pada zaman dulu nenek moyang kita, leluhur-leluhur yang mulia itu tidak mengenal Nabi Sid, ya tidak mungkin disebut ini. Nabi Sid itu Nabi Sid itu adalah salah satu dari 40 putra Nabi Adam. Nah, kalau putranya ada di sini dan disebutkan di dalam doa, berarti kan bapaknya juga ada di sini. Nah, ini semakin polemik ini. Nanti semoga aja di podcast yang lain atau saudara-saudara kita yang lain ada yang membuka bab ini ya. Putra Nabi Adam 40 ada 40. Bukan cuma 4 yang ini nikah yang yang kita kenal cuma Kopil Habil dan ada 2 perempuan yang menikah saling silang kemudian saling paten pinaten ya. Bukan itu, jangan disampaikan yang itu. Status kita ini perlu menjelaskan bahwa tidak hanya itu. Contoh salah satunya ada Nabi Sid itu juga ada. Dan masih banyak, nanti di kesempatan yang lain mungkin bisa dibahas masalah ini. Iya. Oke, kita kembali ke Nusantara lagi, ke Nusantara. Itu ya. Jadi yang berada di tanah air kita ini ya bisa jadi mulai dari Nabi Adam, bisa jadi mulai dari Nabi Sid, seperti itu.
Kalau era setelah Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, berarti kita mencoba untuk yang lebih baru aja. Kalau itu kan jutaan tahun ya. Dan rawan polemik. Iya, rawan polemik. Kok ditakoni kita apa sing ngendi? Nah, seperti itu. Jadi masa setelah Nabi Muhammad itu adalah masa khalifah. Masa khalifah ini, kekhalifahan itu yang sudah pasti adalah yang pertama Sayyidina Abu Bakar, kemudian ada Sayyidina Umar, kemudian ada Sayyidina Utsman, dan ada Sayyidina Ali. Nah, ini banyak sekali sumber yang mengatakan bahwa Sayyidina Ali itu pernah ke tanah air kita, tapi waktu itu belum Indonesia, gitu. Jadi cuman tanahnya di sini. Mengajak penguasa setempat untuk apa ya istilahnya, untuk ikut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Jadi untuk seperti itu. Dan surat dari kunjungan Sayyidina Ali ini kalau tidak salah berada di Jepara, Wong Jepara. Penguasa Jepara ini kudu ngoncek ini ya, nggak tahu disimpan di mana itu ya. Ya, jadi ada stempelnya. Ya, ada sesuatu. Semoga ini kawan saya yang ada di Jepara yang sudah tahu bukaan. Aja disimpan tok. Begitu. Jadi seperti itu. Dulu ada. Kemudian setelah itu lama sekali setelah kekhalifahan baru al-mulk, kerajaan. Iya. Nah, kerajaan ini di tahun kira-kira sekitar 900 ini ada apa namanya, ada perbedaan pendapat bahwa dulu ada Syekh Barus yang berada di daerah di Sumatera Utara kalau tidak salah. Ini Syekh Barus ini utusan dari di zaman al-mulk, berarti utusan dari Bani Abbasiyah kalau tidak salah. Nah, ini sampai ke sini membuat wangian dari bahan-bahan yang ada di alam. Garu, bisa gaharu, bisa cendana, dan bisa batuan kapur. Dibuatlah dengan cetakan yang bulat-bulat untuk wangian, sehingga itu dinamakan seperti kapur barus. Biasanya kapur barus ya, karena asalnya dari barus. Iya, nah, ini ada seperti itu. Dan itu rangka tahunnya ya sekitar tahun 900. Nah, di Indonesia atau di negara kita atau di Selatan Nusantara ini dulu di apa namanya ya, di Andalas ini nama lain dari Sumatera. Andalas. Iya, di Andalas ini menurut beberapa pakar sejarah itu bisa artinya adalah negeri emas. Iya, negeri emas. Ini negeri emas ini diartikan karena saking mulianya daerahnya atau penduduknya atau penguasa pada saat itu. Karena pada saat itu jelas di sana ada kerajaan Sriwijaya, ada kerajaan Dharmasraya, gitu. Kerajaan yang baik secara menyeluruh Dharmasraya. Ini kerajaan Dharmasraya ini setelah Sriwijaya. Nah, itu ada ulama-ulama atau utusan-utusan dari kerajaan Islam yang dikirim ke sini. Terutama itu tadi yang saya ceritakan itu ada Syekh Barus. Iya, seperti itu. Nah, para penikmat podcast, ya, Mas Wahyu, bahwa saya berjalan di suatu tempat di desa namanya Desa Gading. Desa Gading ini terletak di wilayah Kreben, Malang ini. Di Desa Gading saya kepingin tahu ada sejarah apa sih di Desa Gading itu, kenapa kok dinamakan Gading? Identik dengan Gading gajah gitu. Ada apa? Nah, kemudian di situ saya menemukan bahwa
era-era pada masa Kesultanan Pajang, beliau Kanjeng Sultan Hadiwijaya itu pernah menduduki daerah tersebut, berperang dengan kerajaan setempat. Ya, seperti itu. Kemudian gajahnya mati dikubur, beliau kembali lagi ke Pajang, dan setelah itu di gajah yang dikubur itu sudah lama gadingnya ini tetap utuh, sehingga masyarakat setempat itu menamai desa tersebut dengan nama Desa Gading. Nah, seperti itu. Nah, ketika saya berada di sana, ada sesepuh di sana yang beliau tidak mau disebutkan namanya, itu bercerita di sebelah selatannya Desa Gading itu ada makam sepuh dengan maesan yang besar-besar, antara tingginya 120, kemudian lebarnya 100, tebalnya sekitar 20 cm. Fosil kayu atau beton? Batu andesit. Iya. Jadi ini dari batu andesit. Kemudian saya tertarik, masa ada makam sepuh di sana? Coba saya datang ke sana. Nah, setelah saya datang ke sana, alangkah terkejutnya dengan metode apa ya, kalau penelitian koyo kaya atau iki sopo kate teliti pada. Jadi artinya saya punya metode sendiri untuk pahatan ini kita bersihkan awalnya, kemudian kita beri muka rahasia kayak gitu. Ya, kita beri arang. Nah, kita beri arang, kemudian di arang itu kalau yang timbul yang berupa relief atau pahatan itu pasti tidak akan terkena arang, dan di situ akan menjadi sebuah tulisan yang muncul. Maka di situ kita baca, seperti itu. Kalau tidak begitu bisa dengan kapur. Cuma kalau kapur ini yang tulisan muncul itu yang berwarna putih, yang tidak muncul ini tidak berwarna putih, tetap warna batuan andesit. Tapi ya setelah itu kita bersihkan. Kalau tidak begitu ya kita menyalahi aturan, marahin ya. Bisa kena undang-undang. Nah, seperti itu. Nah, ini alangkah terkejutnya pula bahwa di situ tertera nama Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman. Iya, kalau tidak salah nama lengkapnya di situ pahatan ini sudah agak pecah gitu ya. Cuman kita gandeng, kita telah satu persatu. Ini bertuliskan Sayyid Syekh Abdurrahman. Pakai tulisan Arab. Iya, dengan tulisan Arab. Kemudian yang bawah ini ada tulisan ini guru saya ini yang bisa menceritakan. Ini tulisan ini bisa huruf Pahlawa, bisa ini jadi bercampur. Cuma artinya di situ adalah rangka tahun 929. Nah, kalau kita berkiblat pada prasasti itu atau batu nisan itu, berarti Islam itu datang ke sini 929 sudah ada. Salah satunya tadi betul Abdurrahman tadi. Iya, Said Syekh Abdurrahman tadi. Nah, seperti itu. Belum ditemukan yang lain ya, di Leran Gresik itu ada makam Sayyidah Fatimah binti Maimun bin Hibatullah, itu juga rangka tahunnya 1048 Masehi. Selisih hampir 50 tahunan. Iya, kali Sayyid Abdurrahman. Betul, jadi seperti itu. Cuman yang di Leran kan sudah banyak tahun nih, daripada sejarah. Kalau di Gading maupun dengan sampun informasi ke teman-teman yang lain yang sejarah. Jadi secara apa namanya, secara komunikasi saya belum berkomunikasi dengan teman-teman sejarawan, karena biasanya sejarawan itu membabar materi secara keumuman. Nah, ini karena ini berkaitan dengan penyebaran ajaran Islam ke tanah air, berarti ya nanti ada khususnya kalau di ranah kita itu ada les bumi ya. Les bumi. Iya. Nah, les bumi ini lembaga seni budaya Muslim. Ya, ini PBNU ini sangat
istimewa Tugas Bumi ini menjaga kelestarian sejarah dan budaya. Oh, yang tadi ditawasuli Fatihah tadi. Iya, salah satu ketuanya Tugas Bumi gitu. Beliau yang bina penasehat ya Bisnioto. Dan kebetulan rumah tinggalnya di Mendut sini. Betul, dekat di sini ya. Siap. Jadi itu awal, nanti kalau kita membahas yang lainnya lagi, belum ada masa sebelum Wali Songo, ada Wali Telu, ada Said Syekh Subakir, Said Syekh Muhammad. Tambah menarik nih, betul sekali. Ini nextnya kudu ini sebelum Wali Songo ya. Wali Songo. Terus setelah Wali Songo ada lagi. Oh iya, ada lagi banyak ini nanti. Ini bisa episode ratusan ya? Belum Nanti kita membahas tentang Said Syekh Jamaluddin Husain Al-Akbar, Syekh Jumadil Kubro. Ini mbahnya para wali ini, sahabat. Syekh Jumadil Kubro ini yang Masya Allah, ini yang menyebarkan ajaran Islam tidak hanya melalui perdagangan, tapi suka memberi hadiah ke kerajaan-kerajaan. Apakah ada? Seperti itu. Siap. Oke, alhamdulillah sudah kita sampai di akhir acara untuk part 1. Siap. Part pembukaan. Dan masih banyak part-part yang lain. Betul. Dan lebih menggigit, lebih ngeri, lebih membuka cakrawala buat teman-teman semua. Siap. Oke, terima kasih Gus Yuda. Waktunya alhamdulillah. Kita tunggu lagi kedatangan jenengan untuk next episode Insya Allah, alhamdulillah. Tetap membahas masalah Islam masuk di Nusantara. Betul. Buat pemirsa, alhamdulillah next episode jenengan jangan sampai kelewatan. Ini aduh luar biasa. Saya sampai merinding. Alhamdulillah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk untuk episode pertama. Kita undang lagi beliau untuk episode selanjutnya. Jangan lupa jenengan semua para pemirsa untuk like, subscribe, and share. Dan jangan lupa selalu menyaksikan channel Masjid Apaka Official. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.